Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan kisah tak terlupakan dari Tanah Suci nomor 53 yang berjudul Hanya Karena Air, saya akan menyampaikan quote-nya terlebih dahulu. Tidak ada sifat keperwiraan bagi manusia yang ahli dusta atau tidak ada penghormatan bagi manusia yang kikir. Juga tidak ada kewaraan, yakni ketakwaan kepada Allah bagi manusia yang buruk budi pekertinya. Baik, saya sampaikan cerita ke-53 yang berjudul Hanya Karena Air. Beberapa tahun yang lalu, waktu itu di Badar perjalanan menuju Madinah, ia berniat melaksanakan sholat duhur. Namun ketika hendak berwudu, airnya tidak keluar. Setiap keran ia coba, tetapi tetap tidak ada. Tak lama kemudian datang seorang jemaah, entah dari daerah mana, yang jelas ia dari Indonesia. Ia pun mau mengambil air wudhu untuknya. Aneh, ketika ia membuka keran, air keluar dengan lancar. Pak Okip, begitu sebutannya, terheran-heran. Kok kalau olehnya air itu mendadak kering, sedangkan oleh orang lain menjadi lancar seperti biasa. Selain itu, ia pun mengalami kejadian yang sama anehnya. Ketika itu, ia sedang antri mengambil air Zam-Zam. Tiba-tiba datang seorang yang tinggi besar, dan mereka merebut wadah air yang dijinjing oleh Pak Okip. Orang itu lalu melemparkan wadah itu ke tempat yang jauh. Pak Okip terheran-heran. Punya dosa apa saya, Gusti? Mau mengambil air Zam-Zam saja kok malah wadahnya ada yang melemparkan. Sedangkan saya butuh air. Terpaksa Pak Okip keluar dari antrean, hendak mengambil wadah yang tadi dilemparkan orang itu. Walaupun dengan susah payah, akhirnya ia temukan juga. Ketika sedang antri lagi, muncul lagi seorang yang tinggi besar. Namun bukan orang yang tadi. Ia rebut lagi wadahnya itu, lalu dilempar lagi. Gusti yang agung, apakah saya tidak boleh mendapatkan air? Ya Allah, ya Robbi, Gusti yang maha agung, saya jangankan di alam kubur, di alam akhirat, di alam dunia juga kesalahan saya itu sudah ada yang membalas. Dosa saya, perilaku saya, tentu itu karena dosa-dosa yang selama ini tidak pernah saya sadari. Ia mengadu, dan dengan kejadian itu ia pun menjadi ingat akan dosa-dosa yang ia perbuat beberapa tahun silam. Akunya bahwa dulu ia sering mengganggu saluran air milik orang lain. Saluran itu ia tutup, kemudian dialirkan ke sawah miliknya. Ingat dosa-dosa itu, ia menangis dan memohon ampun kepada Allah. Tatkala sedang berdoa, secara tiba-tiba tidak disangka-sangka datanglah orang yang tadi melemparkan wadah air yang kedua kalinya. Orang itu memberikan wadah yang sudah terisi penuh dengan air Zam-Zam. Gusti yang agung, yang maha pengasih dan maha penyayang. Puji Pak Okip, seraya meninggalkan tempat antrian menuju penginapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi Tanah Suci untuk berziarah ke makom Rasulullah SAW.
dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa
unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.